Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sesalbani, kelas 3B dengan nomor NIM E1E02410059. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Mari kita lanjut ke dongengnya. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Mereka berdua hidup di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Mereka berdua ini sudah menikah sudah lama, tetapi belum dikaruniai seorang anak pun. Mereka setiap hari senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberi seorang anak. Pada suatu ketika, kebetulan raksasa sedang melintasi rumah mereka. Lalu diam-diam raksasa mendengar doa dari istri keluarga tersebut. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak sehingga aku dapat menjalankan hari-hariku dengan sempurna, kata sang istri. Berdoa memohon kepada Tuhan agar diberikan anak. Mendengar doa dari istri tersebut, raksasa kemudian memanggil kedua orang suami istri itu keluar. Lalu raksasa berkata, "Hai, aku mendengar doa dari kalian. Ini, terimalah biji mentimun ini. Kalian dapat menanamnya dan suatu saat kalian akan mempunyai anak," kata raksasa. "Apakah sungguh raksasa?" ujar suami tersebut. Lalu raksasa pun berkata, "Benar, suatu saat kalian akan mendapatkan anak dari biji-biji mentimun ini. Tetapi aku punya satu syarat untuk kalian. Setelah 17 tahun, anak itu harus dikembalikan kepadaku sebagai makananku." Tanpa menghiraukan perkataan sang raksasa, suami tersebut setuju karena ia sangat kepingin untuk mempunyai seorang anak. Lalu sepasang suami istri pun pergi ke belakang halaman rumah mereka untuk menanam biji-biji mentimun tersebut. Mereka merawatnya dengan sangat penuh kasih sayang, memberikannya pupuk, menyiramnya setiap hari. Tak terasa beberapa bulan pun kemudian berlalu. Timun-timun tersebut tumbuh dengan sangat bagus. Dan ada satu buah timun yang berbeda dari timun lainnya. Timun itu berwarna keemasan. Melihat timun itu berbeda dari warna timun-timun lainnya, sepasang suami istri ini pun curiga melihat timun tersebut. Lalu ia pun merawat, menanam, dan juga menyiraminya dengan sangat baik. Kemudian waktu panen yang ditunggu pun tiba. Kedua suami istri ini pun tidak sabar untuk mengambil mentimun yang berbeda itu. Kemudian setelah mengambilnya, para suami istri itu pun memotongnya secara perlahan. Alangkah terkejutnya mereka ketika mereka memotong mentimun itu lalu menemukan seorang gadis yang sangat cantik. Itulah awal mula dari mereka mendapatkan seorang anak. Anak itu pun terlihat sangat cantik. Mereka pun memberinya nama Timun Mas. Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan jelita. Ia rajin membantu ibunya dan juga ayahnya. Itu menjadi pelengkap keluarga sang petani. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Menjelang hari ulang tahun Timun Mas yang ke-17, suami tersebut nampak sangat gelisah. Ia pun berbicara kepada istrinya, "Bagaimana ini? Timun Mas sudah akan berusia 17 tahun. Apa yang harus kita lakukan?" tanya sang suami kepada istrinya. Lalu istrinya menjawab, "Iya, aku akan memberikan Timun Mas beberapa senjata untuk melawan raksasa tersebut. Kita akan melawan raksasa tersebut dan akan menyelamatkan Timun Mas," jawab sang istri. Lalu waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Raksasa datang menemui mereka. Raksasa sudah tiba di depan gubuk kecil mereka.
Lalu raksasa memanggil-manggil mereka. "Wahai para petani, di manakah kalian? Serahkan sekarang anak itu kepadaku," kata raksasa. Lalu mendengar suara raksasa, suami itu pun keluar dan menyuruh istrinya dan Timun Mas menunggu di dalam. Lalu dengan tenang petani itu menjawab, "Tunggu raksasa, Timun Mas sedang pergi bermain. Aku akan memanggilnya bersama istriku," kata sang petani. Di sisi lain, ibu dari Timun Mas memberikan sebuah kantong ajaib kepada Timun Mas yang berisi senjata-senjata yang akan digunakan oleh Timun Mas untuk melawan raksasa. Sang ibu pun menyuruh Timun Mas berlari sekencang-kencangnya dan sejauh-jauhnya ke arah hutan sambil membawa kantong ajaib dari sang ibu. Lalu sang ibu keluar bersama sang ayah untuk menemui raksasa. Ketika raksasa melihat sang petani keluar tidak membawa anak mereka, raksasa pun mengetahui bahwa ia sedang dibohongi. Betapa marahnya ia. Ia langsung menghancurkan gubuk kecil dari sang petani tersebut. Saking marahnya ia. Lalu ia tak sengaja melihat Timun Mas yang sedang berlari menuju ke arah hutan. Dengan amarahnya, sang raksasa langsung mengejar Timun Mas. Timun Mas pun sangat ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya. Di sisi lain pun, orang tua dari Timun Mas sangat histeris dan sangat tidak rela jika Timun Mas harus diambil oleh raksasa. Lalu Timun Mas berlari sekencang-kencangnya ke arah hutan. Begitupun raksasa yang mengejarnya. Raksasa kian mendekat ke arah Timun Mas. Lalu Timun Mas mengingat kantong ajaib yang diberikan oleh ibunya. Lalu ia mengeluarkan senjata pertama, yakni garam. Garam yang diberikan oleh ibunya dilempar ke arah raksasa tersebut. Lalu muncullah sebuah lautan besar yang membuat raksasa itu kesulitan untuk berenang. Tetapi raksasa itu bisa melewati lautan tersebut. Lalu raksasa tersebut kembali mengejar Timun Mas yang sudah agak jauh jaraknya. Tak lama kemudian raksasa berhasil mendekati Timun Mas kembali. Timun Mas pun sangat panik dan hampir tertangkap oleh raksasa. Tapi sebelum itu, Timun Mas mengeluarkan senjata kedua dari kantong ajaibnya. Ia mengeluarkan cabai dari kantong ajaib yang diberikan oleh ibunya, lalu melemparkannya ke dekat raksasa dan keluarlah akar-akar dan juga batang-batang yang berduri. Itu pun sangat menghambat raksasa. Raksasa menginjaknya dan raksasa kesakitan karena menginjak batang-batang dan juga daun dan berduri tersebut. Tetapi itu bukan halangan yang berarti bagi seorang raksasa yang sangat kuat. Ia kembali berlari mengejar Timun Mas. Semakin lama, jarak dari Timun Mas dan juga raksasa semakin dekat, sehingga Timun Mas hampir saja tertangkap oleh raksasa. Lalu Timun Mas pun mengeluarkan senjatanya yang ketiga, yakni biji-biji mentimun. Saat hampir didekati oleh raksasa, Timun Mas menebar biji-biji mentimun tersebut sehingga langsung tumbuh menjadi kebun mentimun yang sangat banyak dan buah yang sangat berlimpah. Melihat hal tersebut, raksasa yang tengah kelelahan dan juga kelaparan pun berhenti dan juga memakan timun-timun tersebut. Setelah memakan timun-timun tersebut, raksasa tertidur di kebun timun tersebut. Setelah melihat hal tersebut, Timun Mas lumayan merasa lega. Tetapi tak lama kemudian, raksasa terbangun dan juga langsung kelaparan. Karena kelaparan dan juga melihat Timun Mas, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun sangat panik melihat raksasa yang terbangun dan kembali mengejarnya. Lama-lama raksasa sangat dekat sekali dengan Timun Mas dan hampir saja bisa mendapat Timun Mas. Timun Mas pun berlari dengan sangat kencang dan sangat panik. Di tengah kepanikannya, Timun Mas mengingat bahwa ada satu senjata rahasia lagi yang terdapat di dalam kantong ajaib yang diberikan oleh ibunya tersebut. Timun Mas pun mengambilnya dan juga melemparkannya ke arah dekat raksasa. Senjata itu adalah terasi udang. Terasi udang itu pun berubah menjadi danau yang sangat luas dan sangat dalam, sehingga raksasa terjebak di dalam danau tersebut.
Raksasa yang terjebak di dalam danau tersebut tidak bisa apa-apa. Ia terus memberontak, tetapi ia tetap tenggelam di dalam danau tersebut. Raksasa pun akhirnya mati di dalam danau tersebut. Melihat hal itu, Timun Mas sangat lega, sangat senang. Ia kembali ke rumahnya untuk menemui ayah dan ibunya. Melihat Timun Mas yang kembali, ayah dan ibunya sangat senang dan langsung memeluk Timun Mas. Mereka pun akhirnya hidup dengan bahagia, hidup dengan damai tanpa adanya gangguan dari siapapun. Keluarga mereka kembali menjadi keluarga yang utuh. Mungkin sekian dari dongeng yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.